Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Rifail Ilhami. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menerangkan mengenai uji normalitas. Yang pertama, apa sih pengertian dari uji normalitas itu? Uji normalitas merupakan metode pengujian statistika yang digunakan untuk menilai sebaran data pada sampel kelompok data variabel. Apakah data tersebut telah terdistribusi normal ataukah belum? Nah, uji normalitas memiliki fungsi sebagai media uji dalam menentukan apakah data model regresi, variabel pengganggu maupun residual terdistribusi normal ataukah tidak. Menurut konsep ilmu statistika, sebuah variabel data dikatakan terdistribusi normal adalah sampel data yang umumnya memiliki jumlah lebih dari 30 atau N lebih dari 30. Tetapi jumlah data di atas 30 tersebut perlu dibuktikan kembali. Maka dari itu, disinilah peran dari uji normalitas tersebut untuk menentukan apakah data-data tersebut sudah terdistribusi normal apakah belum. Nah, kemudian pada uji normalitas terdapat dua metode analisis, yakni analisis grafik dan analisis statistika yang terbagi menjadi 5 metode. Yang pertama uji chi-square, yang kedua uji Lil-Force, yang ketiga uji Jar-Kubera, yang keempat uji Kolmogorov-Smirnov, dan yang kelima uji Shapiro-Wilk. Nah, setelah ini juga saya akan sedikit memberikan penjelasan mengenai cara menguji normalitas di aplikasi SPSS. Nah, bisa dilihat pada layar di sini merupakan aplikasi dari SPSS. Nah, untuk pertama kita bisa memberikan nama terlebih dahulu untuk data-data yang akan kita uji normalitasnya. Perlu diperhatikan juga bahwa di kolom nama, di kolom name ini tidak bisa menggunakan spasi dan huruf tersebut juga dibatas hingga 8 karakter. Nah, kemudian untuk melabeli atau memperjelas label dari data yang akan kita uji, bisa kita namai pada kolom di sini. Nah, untuk kolom ini kita bisa memberikan spasi dan juga tidak dibatas karakter. Nah, setelah itu kita input data yang akan kita uji normalitasnya. Bisa dilihat pada layar di sebelah kiri, ini merupakan data-data yang telah saya input yang akan saya uji normalitasnya. Lalu bagaimana cara kita untuk menguji normalitas pada aplikasi SPSS? Yang pertama kita klik dulu Analyze, kemudian klik Descriptive Statistik, nah kemudian klik Explore. Nah bisa dilihat pada kolom di kiri ini merupakan data-data yang akan kita uji. Nah lalu pindahkan data-data tersebut ke bagian sebelah kanan Dependent List. Setelah dipindahkan, klik plots, kemudian klik normality plots with test, kemudian klik continue. Lalu klik OK. Nah, akan muncul grafik atau data-data seperti berikut ini yang akan kita gunakan, yakni pada tabel test of normality yang bisa dilihat pada tabel berikut. Nah, untuk cara membaca dari signifikan bukan titik 178, tetapi 0,178. Begitu juga seterusnya 0,09, 0,043, dan 0,07. Nah, setelah didapat uji dari normalitas ini, kita akan beralih ke hipotesis statistik yang telah saya buat. Nah bisa dilihat pada layar berikut ini merupakan hipotesa statistik yang telah saya buat. Nah, untuk uji kenormalan data hasil pretest kelas eksperimen dinyatakan HO diterima. Kesimpulan, data pretest kelas eksperimen berasal dari populasi distribusi normal dengan taraf netral 5%. Kemudian untuk uji kenormalan data hasil pretest kelas kontrol, bisa dilihat bahwa HO ditolak pada uji Kolmogorov-Smirnov, tapi HO diterima pada uji Shapiro-Wilk. Maka data nilai pretest kelas kontrol berasal dari populasi distribusi normal berdasarkan uji kenormalan
eh, uji kenormalan Shapiro-Wilk dengan taraf nyata 5%. Kemudian untuk data hasil post-test kelas eksperimen, HO ditolak pada uji kenormalan Kolmogorov-Smirnov. Namun HO diterima pada uji kenormalan Shapiro-Wilk. Maka data nilai post-test kelas eksperimen berasal dari populasi distribusi normal berdasarkan uji kenormalan Shapiro-Wilk dengan taraf nyata 5%. Yang terakhir, uji kenormalan data hasil post-test kelas kontrol. HO ditolak pada uji kenormalan Kolmogorov-Smirnov. Namun pada uji kenormalan Shapiro-Wilk, HO diterima. Bisa dilihat dengan kesimpulan data nilai post-test kelas kontrol berasal dari populasi distribusi normal berdasarkan uji kenormalan Shapiro-Wilk dengan tarif nyata 5%. Nah, di sini juga ada pertanyaan. Yang pertama, ujilah data kelas pretest, eksperimen, dan kelas kontrol berdistribusi normal. Yang kedua, ujilah apakah data post-test kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal. Nah, berdasarkan hasil yang telah kita dapatkan dari uji kenormalan di atas, maka didapatkan bahwa data nilai pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal, serta data nilai post-test kelas eksperimen dan kelas kontrol juga berdistribusi normal. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.